Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil khaliqil akbar wa huwa khirzum mani'um mimma akhafu minhu wa akhdar. La qudrata li makhluqin ma qudratil khaliq yuljimuhu bi jami qudratihi wa kana Allah qawiyyan aziza. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim. Salawatullah wa salamu ala sairin nabiyyin wa kulli alin wa ala sairis salihin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'takifun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha yaqul wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengumandangkan takbir. Takbir yang kita kumandangkan itu memberi pesan kepada jiwa kita, memberikan pelajaran pada diri kita bahwa betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita merasa kecil setiap kali kita melakukan ibadah sholat. Kalimat yang paling banyak kita kumandangkan adalah takbir. Dari mulai tegak, kemudian ketika rukuk dan sampai sujud, kepala kita tersungkur di tanah, maka kalimat takbir itu selalu berkumandang. Itu artinya bahwa betapa kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peribahasa Jawa, Allah adalah sangkan paraning dumadi. Allah adalah tempat kita berasal dan Allah adalah tempat kita kembali, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia. Pada hari ini kita mengenang sejarah yang paling besar dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu sejarah yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Karena itulah para hadirin, saat ini kita melakukan peringatan momentum besar yang dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia. Karena itulah Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, yang mengagungkan monumen-monumen Allah, maka sesungguhnya itu hadir, muncul dari dalam hati yang paling dalam. Oleh karena itulah para hadirin, takwa ini tidak mungkin muncul kalau tidak ada dorongan hati yang paling dalam. Takwa bukan hubungan fisik antara kita dengan Allah. Takwa adalah hubungan batin antara kita dengan Allah. Maka Al-Quran menyebut fa'innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan,
monumen besar yang kita lakukan dan syiar Allah yang kita kerjakan saat ini adalah semata-mata karena didorong dari perasaan takwa, hubungan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa cinta yang tertanam di dalam jiwa kita antara kita dengan Allah menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan bukan merupakan beban. Karena cinta, maka ibadah yang kita lakukan semata-mata dengan tulus dan semata-mata kita lakukan dengan dan amat mudah dalam kehidupan keseharian. Karena itulah para hadirin, di dalam kesempatan ini ketika kita merayakan Idul Adha, mengumandangkan takbir dan mensyiarkan monumen-monumen Allah, maka ibadah yang paling utama dilakukan pada hari ini dan 3 hari ke depan adalah menyembelih hewan ternak. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau di antara kita mampu pada hari ini dan 3 hari ke depan, hari tasyrik, kemudian kita tidak melakukan penyembelihan hewan ternak, sampai-sampai Nabi tega mengusir orang yang mampu kemudian sholat tetapi tidak menyembelih hewan kurban. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhakhi fala yaqrabanna musallana. Yang artinya, kalau pada hari ini dan 3 hari ke depan di antara kita mempunyai kelonggaran rezeki, dana sekitar 3 juta atau 3.200.000, kemudian kita tidak melakukan penyembelihan hewan kurban, maka Nabi tega mengusir orang-orang yang sholat tetapi tidak melakukan ibadah kurban. Artinya bahwa sholat kita pada hari ini sah secara fikih karena syarat rukunnya itu telah kita penuhi, tetapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita jauh dari Rasulullah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para hadirin, ketika kita mampu, mari kita tegakkan pesan Rasulullah ini untuk melakukan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah mengusir kaum muslimin yang mampu kemudian tidak beribadah kurban, tidak menyembelih hewan kurban? Artinya mereka yang mampu pada hari ini dan 3 hari ke depan itu tidak boleh mendekati Rasulullah. Kalau kita dilarang mendekati Rasulullah karena kita mampu dan tidak menyembelih hewan kurban, itu artinya sama halnya kita tidak boleh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 Allah mengingatkan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, hai Muhammad, jika kamu semua ingin dicintai oleh Allah, maka fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan barang siapa yang mempunyai kelonggaran kemudian tidak berudhiyah, tidak melakukan ibadah penyembelihan kurban, maka tidak usah mendekat mushola Rasulullah. Artinya Allah pun melarang untuk mendekati, Allah pun melarang dirinya tidak boleh mendekati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para hadirin, fattabi'uni, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah yang salah satunya pada hari ini itu adalah melakukan penyembelihan hewan kurban,
dan 3 hari ke depan. Dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, ditandai dengan sikap dermawan. Nabi pun mengatakan, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Kaum atau orang-orang yang suka memberi, para dermawan itu, mereka adalah dekat dengan Allah. Tidak hanya dekat dengan Allah, temannya banyak. Tidak hanya temannya banyak, tapi juga dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Pesan Rasulullah ini, para hadirin, kadang-kadang disalahgunakan oleh para pelaku politik, sehingga mereka hanya bersedekah pada hari-hari di mana mereka mempunyai kepentingan. Sebentar lagi ada pesta demokrasi, ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan presiden. Saat itu nanti akan terjadi banyak orang yang bersedekah, banyak orang yang bersedekah memberi uang kepada masyarakat, kepada anggota masyarakat yang ada di sekelilingnya. Nah, yang terjadi kalau ini dilakukan oleh para politisi, maka sedekah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Al-Quran mengingatkan di dalam sebuah ayat yang dikutip, yang tertera di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Yang artinya, sesungguhnya kami memberikan sesuatu kepada siapa saja itu semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, tidak mengharap balasan, tidak mengharap penghormatan, tidak mengharap sesuatu pun dari yang telah diberikan kepada mereka. Itulah para hadirin. Jadi kalau nanti para politisi, calon kepala daerah bersedekah pada saat mereka melakukan aktivitas politik, maka sedekahnya sudah barang tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dikatakan di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-9 tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kurban adalah salah satu bentuk pembagian yang berwujud hewan kurban untuk mereka yang membutuhkan. Distribusi hewan kurban itu dalam ketentuan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk handai tolan, dan sepertiga untuk mereka kaum du'afa, kaum masakin. Dengan begitu para hadirin, kita ketahui bahwa daging dan darah kurban yang disembelih, daging dan darah kurban yang kita sembelih hari ini dan 3 hari ke depan sudah dipastikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang diterima oleh Allah adalah takwa orang-orang yang berkorban itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan daging kurban, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kamu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian ketika Al-Quran menyebut tentang takwa adalah simbol, takwa adalah simbol daripada korban yang kita lakukan, atau korban yang kita lakukan itu merupakan simbol takwa. Kemudian kita akan menggali apa yang dimaksud dengan takwa itu para hadirin. Takwa ketika kita merujuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-130, di sana dikatakan wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu sekalian agar kamu menjadi orang-orang yang berbahagia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang dimaksud dengan bahagia dalam pendekatan psikologis adalah membahagiakan orang lain. Bukan berarti bahagia itu kita tidak bahagia tapi membahagiakan orang lain. Itu berarti seperti lilin, bisa menerangi orang lain tapi dirinya hancur. Tapi di sini di dalam ajaran Islam surah Al-Hajj ayat 37 kita berbahagia terlebih dahulu, kita memperoleh kebahagiaan terlebih dahulu, kemudian kebahagiaan itu kita bagi untuk orang lain. Itulah yang dimaksud dengan membahagiakan orang lain. Kalau itu kita gunakan dengan pendekatan tasawuf, ada sebuah informasi seorang guru sufi bernama Abu Sa'id Abul Khair mempunyai 4 orang murid. Kemudian Abu Sa'id Abul Khair ini bertanya kepada 4 muridnya, anak-anak, kamu tahu tidak bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kamu bisa dekat kepada Allah supaya hidupmu bahagia? Murid yang pertama berkata, Ustadz, saya melihat ada orang yang bahagia, dia sholat malamnya 100 rakaat, semalam tidak tidur. Saya melihat dia dekat dengan Allah karena dia bisa berjalan di atas air. Sang Ustadz berkata, kamu tidak usah heran, hai anakku, kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air. Karena apa? Katak pun bisa berjalan di atas air. Kemudian murid yang kedua, para hadirin, menyampaikan kepada sang Ustadz, Ustadz, saya melihat ada orang yang bahagia dekat dengan Allah. Semalam dia tidak tidur, seharian dia tidak tidur, hanya membaca Al-Quran. Akhirnya dia bisa terbang. Setiap kali dia haji, setiap kali dia umrah, dia cukup terbang sendirian. Apa kata sang Ustadz? Anakku, kamu tidak usah heran kalau ada orang yang bisa terbang, karena burung pun bisa terbang. Kamu akan merasa heran kalau nanti ada orang yang berpikir dan bisa menerbangkan 400 orang. Dia mampu menciptakan pesawat. Itu baru heran. Jadi kamu tidak usah heran kalau kamu melihat ada orang yang bisa terbang. Murid yang ketiga, para hadirin, protes kepada sang Ustadz. Ustadz, ada orang yang dekat dengan Allah, dia merasa bahagia karena apa? Dalam satu waktu dia bisa berada di beberapa tempat. Akhirnya sang Ustadz menjawab, anak-anakku, tidak usah heran kalau ada orang yang dalam satu waktu bisa di beberapa tempat. Setan saja dalam satu waktu bisa bersemayam dalam jutaan hati umat manusia. Kalau ada orang begitu berarti sama dia dengan setan. Dan besok kamu akan jumpai dengan teknologi modern, orang bisa melihat di satu tempat, dilihat oleh beberapa orang di seluruh penjuru dunia karena ada telekonferensi. Sudah tidak heran lagi. Kemudian murid yang keempat bertanya, Ustadz, kalau begitu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana saya supaya bisa bahagia? Bagaimana supaya bisa meningkatkan takwa kita? Kemudian sang Ustadz menjawab, kamu sudah punya istri semua. Seraya menjawab pertanyaan Ustadz, 4 orang tadi berkata, saya sudah mempunyai istri semua Ustadz. Nah, kalau kamu punya istri, bahagiakan istri kamu masing-masing. 4 muridnya bertanya, sudah Ustadz, istri saya sudah saya bahagiakan semua. Kalau sudah, maka lanjutkan, bahagiakanlah orang-orang di sekeliling kamu. Berbagilah kepada mereka, bersedekahlah kepada mereka, berinfaklah kepada mereka. Sebab apa? Sang Ustadz berkata, kalau besok kamu meninggal dunia dan kemudian sudah ditanam di makam, kamu semua akan protes kepada Allah, ya Allah, bangkitkan saya barang sebentar saja kembali ke dunia.
Untuk apa? Bukan untuk puasa sunnah, bukan untuk sholat sunnah, tetapi untuk bersedekah. Itu seperti pesan Allah di dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang artinya bersedekahlah, berinfaklah, berkorbanlah selagi masih hidup. Sebab apa? Orang kalau sudah meninggal dunia, para hadirin, mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata Engkau ya Allah membangkitkan saya barang sebentar saja. Apa orang-orang yang sudah meninggal itu? Fa'asaddaqa, saya akan bersedekah ya Allah. Tidak akan sholat sunnah saya, tidak akan puasa sunnah saya. Karena apa? Puasa sunnah, sedekah, puasa sunnah, sholat sunnah itu sudah final, sudah biasa kami lakukan ya Allah. Yang belum kami lakukan adalah bersedekah. Karena itulah para hadirin, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa ajaran Al-Quran untuk berinfak, untuk bersedekah itu menempati posisi yang sama dengan sholat. Di mana ada kata sholat, di situ pasti ada kata zakat. Di mana ada kata sholat, di situ pasti ada kata infak. Umat Islam yang terbiasa membaca tahlil, surah Al-Baqarah ayat yang kedua, di sana dikatakan, ayat yang ketiga dikatakan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu kemudian melanjutkan dengan aktivitas sholat. Tidak hanya sholat, tapi dilanjutkan dengan melanjutkan kegiatannya dengan berinfak. Artinya sempurnanya sholat itu dengan infak. Di mana ada kata sholat, di situ pasti ada kata zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Maka kalau kita sholat kita secara fikih sah, karena syarat rukunnya sudah kita penuhi. Tapi kalau kita belum menunaikan zakat, belum menunaikan infak, maka sholat kita disebut oleh Allah menjadi sholat yang belum sempurna. Oleh karena itulah, mari para hadirin, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama mohon kepada Allah diberikan petunjuk ma'unah untuk bisa melaksanakan sholat dan menyempurnakan ibadah-ibadah yang lain, terutama ibadah-ibadah yang terkait dengan filantropi, yaitu infak, zakat, dan sedekah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita pada Idul Adha tahun depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli dhanbin
Rabbana la tada' lana dzanban illa ghafarta wala hamman wala ghamman illa kashafta wala karban illa farajta wala hajatan illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.